menceritakan dua keluarga yang menghabiskan waktu liburan mereka bersama. Keluarga pertama ada Ben dan Margaret yang masih belum diberi kepercayaan oleh Sang Maha Kuasa untuk diberi momongan karena kurang giat olahraga bersama. Di keluarga kedua ada Thomas, Ellie, Spencer, dan Lucy yang sukses melakukan keluarga berencana. Mereka berencana menelusuri hutan yang ada di sekitar kabin tempat mereka menginap. Setelah cukup lama lempang, mereka tiba di sebuah bangunan tua. Atas arahan Mang Sutradara, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam bangunan itu. Meski Ellie menolak masuk karena kalah suara, mau tidak mau, Ellie pun ikut masuk. Oh gosh, Ben. There's only one way to find out. Saat berada di dalam, layaknya bocil pada umumnya, Lucy dan Spencer memutuskan untuk explore. Dan Kids? We're in here! Fine. Are they okay? Yeah, false alarm. tapi justru berkat rasa ingin tahu yang tinggi dari para bocil, Margaret menemukan sebuah lubang misterius. You know, right? Meski kondisi di sekitar cukup aneh, seperti lubang yang berada di balik tembok seperti ingin disembunyikan dan tangga yang tepat mengarah ke arah tembok, semua itu tak menghalangi rasa ingin tahu mereka. Okay. Echo! Echo! That's pretty deep. Setelah mengetes seberapa dalam lubang itu, tiba-tiba Spencer mengatakan tempat yang bersinar dengan menggunakan bahasa Spanyol. Koreksi kalau salah ya. El lugar que brilla. The place that shines. What do you mean, bud? What are you talking about? Tak hanya itu, para bocil menunjuk tepat ke dalam lubang dan mengatakan sangat menakjubkan. Oh, you okay? Di saat yang lain telah menjauh dari lubang, seperti dihipnotis, Spencer justru mendekat ke arah tepi lubang. Beruntung dengan sigap, Ben menangkap Spencer. Saat digendong ayahnya, Spencer juga tiba-tiba mimisan. Setelah melakukan penjelajahan, anak-anak pergi tidur. Sementara para orang tua berbincang sembari menyiapkan dahar peting. Dari obrolan Margaret dan Ellie, kita jadi tahu ternyata pernikahan Thomas dan Ellie sedang dalam terpaan badai. Ellie mengatakan di suatu hari dia kedatangan teman mereka yang bernama Kylie dan Katie. Seperti bule yang sedang kumpul-kumpul pada umumnya, mereka meminum khamar bersama. Dalam keadaan yang sudah mabuk parah, Ellie berduaan dengan Kylie dan Thomas bersama dengan Katie. Di saat itu Ellie melihat Thomas yang sedang asik menciumi Katie. Terpancing akan hal itu, Ellie melakukan ngesang bersama dengan Kylie. Dan saat ngesang, Ellie melihat ke arah Thomas yang sudah tidak melakukan apapun dengan Katie. Thomas hanya bisa olohok atas perbuatan Ellie. Bagaimanapun juga, jauhilah khamar, karena khamar adalah ibu dari segala keburukan. Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Sementara para bapak-bapak mengobrol tentang bagaimana rasanya mempunyai seorang anak. Sebenarnya Ben ingin sekali mempunyai buah hati, hanya saja dia belum siap untuk itu. Selain itu, Ben dan Margaret ingin fokus kepada karir mereka. Saat malam ketika bersantai di depan api unggun, Ben mengajari Spencer bermain tongkat setan. Tongkat setan itu sendiri merupakan hadiah dari Ben untuk Spencer. Sementara Lucy tanpa henti menatap lampu berwarna hijau. It's not common. No, that's alright. You don't have to turn around. Di malam ini, Lucy dan Spencer menginap di kabin Ben dan Margaret. Sebenarnya ini adalah rencana Margaret agar Thomas dan Ellie bisa berduaan, agar memberi waktu kepada mereka untuk memperbaiki hubungan mereka. Ben, Margaret, Lucy, dan Spencer menghabiskan waktu bersama dengan bermain kartu Yu-Gi-Oh.
Sementara Spencer mengungkapkan jika dia ingin kembali ke lubang itu. Mendengar hal itu, Ben mencoba memujuk Spencer untuk melakukan kegiatan lain yang lebih berfaedah. Tapi justru Spencer Let me, it's... Quiero volver. I'll just play for him. What's up? Quiero volver. Counter this. I'm gonna pull. Sounds great, Pen. tentu saja Ben sangat terewas atas perilaku Spencer. Duha pun tiba. Margaret mencoba membangunkan para bocil untuk mengajak sarapan, tapi para bocil sudah tak berada di kamar. Margaret mencoba mencari para bocil di setiap ruangan, tapi tetap nihil. Ben sempat berpikir mungkin saja para bocil telah kembali ke kabin orang tuanya. Tapi Margaret mengatakan jika dia tadi WA-an dengan Ellie dan Ellie ingin segera bertemu dengan anak-anaknya. Itu artinya Texted me. There's no way they're over there. saat melihat sepatu para bocil yang sudah tidak ada, Ben langsung mendapatkan pirasat jika para bocil pergi ke lubang misterius. Hal itu berlandaskan pada ucapan Spencer tadi malam yang ingin kembali melihat tempat bersinar. They're fine. Everything's gonna be fine. Dan benar saja, para bocil sedang berdiri tepat di bibir lubang. Ben meminta kedua bocil itu untuk menjauh dari lubang. Tapi tiba-tiba Espriante. secara ngarewaskeun para bocil langsung terjun bebas ke arah lubang. Tentu saja hal ini membuat Ben jadi leuleus tuur. Ben semakin muyupuk ngalumpreh ketika tiba di kabin dan melihat para bocil yang sedang bermain dengan riang gembira. Masih tak percaya dengan matanya sendiri, Ben mencoba memastikan keadaan para bocil. Tapi justru Ben dibuat ketakutan oleh tingkah para bocil. Dengan santainya Spencer menumbuk-numbuk serangga dengan batu. Mereka juga sempat berbisik dengan bahasa yang aneh. Ben menanyakan apakah benar mereka berdua pergi ke lubang. Lucy mengiyakan perkataan Ben. Lucy juga mengatakan Ben harus lebih berhati-hati dan tak terlalu banyak bertanya. Tak habis rasa heran Ben, tiba-tiba Spencer bisa memainkan tongkat setan dengan baik. Padahal tadi malam jelas-jelas Spencer tak bisa memainkannya. Dan tiba-tiba para bocil kembali mimisan. Is it glowing? Margaret tahu jika suaminya itu sedang gundah gulana. Oleh sebab itu, Margaret menemui Ben dan mencoba menanyakan kepada Ben. Ben akhirnya menceritakan apa yang telah dilihatnya. Jika para bocil telah terjun bebas ke dalam lubang, Ben juga merasa jika Lucy dan Spencer yang sekarang bukanlah para bocil yang dulu. Seperti biasa, sudah bisa terduga. Margaret tak percaya dengan perkataan suaminya itu. Margaret berpikir jika Ben dalam keadaan lelah yang membuatnya merasa cemas berlebihan. Sebagai istri yang solehah, Margaret menyarankan Ben untuk beristirahat. A little overtired right now. You know, why don't you lie down? Saat Ben meminum obat penenang, tiba-tiba Christ. You shouldn't swear. kedatangan Lucy yang secara tiba-tiba itu tentu saja membuat Ben sangat kaget. Tujuan Lucy menemui Ben adalah untuk mengajak Ben bermain. We want to play a game with you. Let's just get out. What game? Kemunculan dan hilangnya para bocil yang tiba-tiba semakin membuat Ben teu paruguh rarasaan.
Di waktu asar, ketika persiapan makan malam, Lucy akan memukul Margaret. No, because they have to call it like a little bitchy name. Because do you ever play like Powder Puff? Why they call it Powder Puff? Look at me. Whoa, hey, hey! What? Do you want beer? Tak hanya itu, Spencer menawarkan keripik yang berisi serangga dan belatung kepada Ben. But aren't you hungry, Ben? Jesus Christ. Hey, not everybody wants to spoil their dinner, but Teror kepada Ben dari para bocil Dajjal belumlah berakhir. Lucy menuangkan teh pucuk harum ke dalam gelas yang sudah diisi oleh banyak sekali pil penenang milik Ben yang akan diberikan kepada ayah mereka. Tahu jika bocah Dajjal akan membuat Thomas overdosis, dengan cepat Ben menumpahkan teh pucuk harum itu. Sayang seribu sayang, tindakan Ben justru membuat dirinya terpojok. Meski sudah berusaha menjelaskan niat bejat para bocil, tak ada seorang pun yang percaya kepadanya. Problem? Wait. And Jesus Christ, man, what's wrong with you? Are you okay? Showed me. She was gonna put them into. Okay, take a breath. I thought they were candy. No, they're fucking with me. Tak punya pilihan, Ben akhirnya mengatakan kejadian tadi pagi ketika para bocil sempat menghilang. Justru perkataan Ben semakin memperkeruh suasana. Thomas dan Ellie menilai jika Ben dan Margaret adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak tahu rasanya menjadi orang tua. Ellie berpikir jika itulah alasan yang tepat kenapa Ben dan Margaret tak langsung memberitahu dirinya dan Thomas ketika para bocil menghilang. Merasa terhina dengan perkataan Ellie dan Thomas, Ben membuka aib Thomas dan Ellie yang dia dapatkan dari istrinya, Margaret, yang bersumber dari Ellie. Tentu saja, hal ini membuat Thomas terkejut. You just pawn your creepy kids off on them too whenever you guys want to go have a foursome. Ben, Okay. kids, go play. But I want to listen. Lucy, llévate a tu hermano ahora mismo. Vamos. Not fucking around, Ben. I'm sorry. You're all fucked. You're all fucked. Kepalang tanggung, disulut emosi, akhirnya Ellie juga mengungkapkan rahasia Margaret tentang Ben. Ellie berkata, jika Margaret sebenarnya tak yakin kepada Ben jika mereka berdua memiliki anak. Margaret takut jika anak mereka tak akan bisa dirawat dengan baik akibat Ben yang kerap sering berganti-ganti pekerjaan. Mendengar itu tentu saja Margaret. Ellie, you know, maybe it's not that Margaret doesn't want to have kids. Maybe she just doesn't want to have them with you. Ben. Seakan tak cukup, tiba-tiba Lucy dan Spencer muncul kembali di hadapan Ben. Spencer mengambil skop kecil, lalu dipukulkannya ke perut Ben. Sontak saja hal itu membuat Ben terkejut. Jesus Christ. All right, give me the shovel. Dan langsung berusaha mengambil sekop itu dari Spencer, yang pada akhirnya membuat Ben dan Spencer rebutan sekop. Secara tak sengaja, Spencer terkena ujung sekop yang membuatnya sesak napas. Ketika Ben dalam keadaan panik, Lucy justru ketawa ketiwi. Ben berusaha sebaik mungkin memberikan pertolongan pertama. Tak lama kemudian, Margaret, Ellie, dan Thomas berdatangan. Ellie berusaha memberikan PCR, tapi sayangnya Spencer sudah tiada. Come on, Spence. I don't